Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang tamu Nabi Ibrahim dan Khalifah tidak marah. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Tamu Nabi Ibrahim. Seorang laki-laki bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laki-laki itu salah seorang penganut ajaran Majusi yang menyembah api. Nabi Ibrahim tidak berkenan menerima orang Majusi sebagai tamunya. "Pergilah engkau, jangan datang kemari selagi kau masih menyekutukan Tuhan dengan menyembah api," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tamunya itu. Orang Majusi itu pun urung bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan dengan sikap Nabi Ibrahim terhadap tamunya itu. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Apa kerugianmu bila kau menerima tamu orang yang kafir dan mengingkari aku? Aku akan mengganti makanan dan minuman yang kau suguhkan kepadanya selama 70 tahun." Nabi Ibrahim alaihissalam bersujud setelah menerima wahyu itu. Mohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya. Setelah itu Nabi Ibrahim bergegas mencari orang Majusi yang urung bertamu. "Datanglah bertamu ke rumahku," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang Majusi itu. Orang Majusi itu pun keheranan. "Apa yang menyebabkan sikapmu berubah begini?" tanyanya. "Kemarin engkau mengusirku. Aku menerima wahyu dari Allah supaya menerimamu," jawab Nabi Ibrahim. "Apakah wahyu itu?" Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menceritakan tentang firman Allah yang disampaikan kepadanya. Firman Allah itulah wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Orang Majusi itu mendengar penuturan Nabi Ibrahim dengan seksama. "Sungguh Tuhanmu itu bijaksana dan pemurah," katanya. "Dia begitu memperhatikan aku, padahal aku kafir kepadanya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Aku ingin menyembah Allah Tuhanmu itu. Bagaimana caranya?" "Ulurkan tanganmu," kata Nabi Ibrahim. Orang Majusi itu mengulurkan tangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam memegangi tangan itu. Orang Majusi lalu berikrar untuk memeluk agama Nabi Ibrahim, agama yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu alam. Masya Allah. Selesai cerita kedua tentang Khalifah tidak pernah marah. Khalifah adalah kepala negara Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua sepeninggalan Rasulullah. Ia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah berpulang. Khalifah Umar terkenal memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia gemar meninggalkan istana dan menyamar menjadi rakyat biasa. Dengan begitu ia bisa melihat kehidupan rakyatnya. Ada seorang nenek tua yang tinggal di sebuah gubuk. Dia sangat miskin. Pada suatu siang ia didatangi seorang laki-laki berpakaian penuh tambalan. Nenek itu tidak tahu siapa tamunya. Tampaknya orang itu tersesat. "Apa kabar tentang Khalifah Umar, Nek?" tanya tamu itu. "Khalifah Umar? Oh, kudengar dia baru pulang dari perjalanannya ke negeri Syria," jawab nenek tua itu. "Menurut nenek, bagaimanakah Khalifah Umar itu?" "Semoga Allah tidak memberinya ganjaran yang baik." "Mengapa begitu, Nek?" "Umar itu sahabat Rasulullah yang sangat dekat, tetapi ia tidak mencontoh perilaku Rasulullah yang sangat sederhana dan dekat dengan umat. Umar hidup di istananya jauh dari rakyatnya." "Bagaimana Umar bisa mengetahui keadaan nenek yang tinggal di tempat terpencil begini, Nek?" "Subhanallah, seorang khalifah harus tahu keadaan semua rakyatnya." "Kalau begitu Umar telah berbuat zalim kepadamu, Nek." "Iya," kata nenek tersebut. "Aku akan membeli kezaliman Umar terhadap nenek." "Berapa tebusan kezaliman Umar itu, Nek?" Nenek tua itu mengernyitkan alisnya. Ia mendatangi tamunya. Orang itu tampak miskin, bajunya saja penuh tambalan.
Dari mana ia mendapat uang untuk menembus kezaliman Umar seperti yang dia katakan. "Ah, jangan main-main dengan orang tua, nak," kata nenek tua itu. "Betul, Nek," kata tamu berbaju penuh tambalan itu. "Aku kasihan kepada Umar. Oleh karena itu akan kutebus kezaliman terhadap nenek." "Apa cukup dengan 25 dinar?" 25 dinar? Banyak sekali. Tidak apa asalkan nenek ridho kepada Umar. Tamu itu benar-benar memberikan uang 25 dinar. Nenek tua tergopoh-gopoh tidak karuan. "Uang itu banyak sekali. Siapa sebenarnya tamu yang aneh ini?" Ketika itu lewatlah Ali bin Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, dua orang sahabat Rasulullah yang lain. Mereka melihat tamu nenek tua itu. "Bukankah itu Amirul Mukminin?" seru Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin artinya pemimpin kaum mukmin, yaitu sebutan untuk seorang khalifah. "Waalaikumsalam ya sahabat," sahut tamu nenek tua itu. Terkejutlah si nenek tua. Ternyata tamunya adalah Khalifah Umar sendiri. Nenek itu menjatuhkan dirinya dan mohon ampun. Ia telah mengata-ngatai Khalifah Umar. "Bangunlah, Nek, aku tidak marah. Malah aku berterima kasih kepadamu karena kau telah mengingatkan aku akan kezalimanku." Khalifah Umar benar-benar berterima kasih kepada nenek tua yang mengingatkannya. Ia menyerahkan 25 dinar kepada nenek itu, lalu menyobek tambalan bajunya. Di tambalan baju itu ia menulis, "Dengan ini Umar menebus kezalimannya terhadap nenek tua yang merasa dizolimi Umar sejak menjadi khalifah sampai ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Jika nenek itu mendakwa Umar pada hari Masyar, Umar sudah bebas dan tidak punya tanggungan lagi." Surat pernyataan itu ditandatangani oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud sebagai saksi. "Simpanlah ini," kata Umar sambil menyerahkan sobekan kain penambal baju yang sudah bertulisan itu. "Jika aku mati nanti, sisipkan di kain kafanku, akan kubawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalifah Umar telah menebus kesalahan kepada rakyatnya, supaya kelak di akhirat tidak dituntut karena kekeliruannya itu. Wallahu alam. Nah, itulah guys, dua cerita dari aku hari ini. Semoga dari dua cerita yang aku ceritakan tadi, kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.